seperti Imam Ahmad bin Ishaq al-Hajar dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi penjahat nasab yang mengobok-obok nasab Ba'alwi yang suci dan mengajak-ajak nasab para wali songo yang mulia. 3, sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pulang dari tarawih malam 29 Ramadan, saya mendapatkan kiriman video yang membuat saya bergetar ya. Penyampaian dari yang terhormat Bapak Rizik Syihab yang berapi-api, dan ini saya perlu sampaikan kepada Anda karena menurut hemat saya beberapa bagiannya adalah tuduhan-tuduhan tak mendasar dengan penyampaian atau menggunakan kosakata yang menurut hemat saya tidak sepantasnya lah. Mari kita simak bersama dan kita coba elaborasi bersama. Seperti Imam Ahmad bin Ishaq al-Hajar dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut Ya kan? Astagfirullahaladzim, dibilang monyet yang mengobok-obok nasab Ba'alwi yang suci dan mengajak-ajak nasab. Kalau sebenarnya kalau panjenengan bisa menjawab dari kajian kalimat selesai, persoalannya kan sampai hari ini muter-muter kok dibilang mengobok-obok dan membegal nasab. Sebaiknya kita simak aja ya dari awal, dari video yang kami terima ini. Nanti bagian akhir kita coba komentari bersama. Seperti Imam Ahmad bin Ishaq al-Hajar dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut, wow, rombongan monyet katanya, menjadi penjahat nasab yang mengobok-obok nasab Ba'alwi yang suci dan mengajak-ajak nasab para wali songo yang mulia. 3, sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi ajaran habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara fasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan astagfirullahaladzim telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin dan cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki musuh yang menindas rakyat miskin di provinsi Banten. 6, bahwa selama 3 tahun terakhir ini kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke
bagian humas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan Apa? arahan atas. Itu pengakuan daripada petugas di sana, kami tidak akan diperiksa proses karena begini arahan atas. Tunggu bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan Iya, ada 7 poin yang kami terima. Ini mohon maaf kami hanya mendapatkan ini. Mungkin ada video lengkapnya. Mohon berikan masukan kepada kami. Dari 7 poin ini, tadi poin yang keberapa ada hubungannya dengan oligarki ya di Tanah Banten. Ini mungkin yang dimaksud adalah PIK 2 atau PSN PIK 2. Padahal yang kami sampaikan di sini tidak ada kaitannya dengan Kiai Imad ataupun saudara-saudara kita yang lain yang melakukan kajian nasab kaum Ba'alwi. Nah, intinya saudara-saudaraku sekalian, secara substansi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rizik dalam video tadi, ya pertama menunjukkan kemarahan, kedua menunjukkan kepanikan, ketiga malah terbalik. Kalau dia menuduh orang-orang, mungkin juga termasuk kami, telah melakukan fitnah, kejahatan, kemudian juga membegal nasab, dan ada juga yang mengatakan bahwa mengobok-obok atau merubah sejarah Indonesia. Yang merubah itu siapa? Bukankah dari golongan Ba'alwi sendiri? Di antaranya, tidak semua ya, di antaranya. Dan kami telah banyak menyampaikan di sini. Yang dikait-kaitkan, tidak ada kami menghapus atau menafikan peran-peran turunan Arab kalau memang ada. Satu misal umpamanya Abdurrahman Baswedan, beliau sebagai salah satu dari kepengurusan di BPUPKI, kami tetap sampaikan memang iya. Tapi di PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, beliau tidak ada. Jadi sampai sejauh ini yang kami sampaikan dari arah 9, kalau bicara arah 9 secara sempit ya kami mencoba untuk objektif, entahlah dari saudara-saudara yang lain, tapi secara umum yang saya ketahui tidak ke sana. Yang ada malah sebaliknya. Dan apa yang disampaikan tadi ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di antara kita, menimbulkan kekacauan di antara kita. Apabila ada yang merespon keras juga dengan penyampaian keras tadi, maka apa jadinya negeri ini? Kenapa sih tidak dilakukan cara-cara yang elegan, cara-cara yang dewasa? Kalau kaitannya dengan begal nasab, bolak-balik itu yang disebut. Sekarang jawaban dari Robito sendiri mana? Secara konkret sudah dibuat buku, bukunya itu kan sudah dibantah juga. Demikianlah kajian ilmiah, dialektika ilmiah. Itu hal yang biasa. Jangan merasa ketakutan kalau khusus kaitannya dengan nasab. Kami tidak membangga-banggakan nasab. Kalau tidak membangga-banggakan nasab, nasab Anda disoal sesuai dengan kajian ilmiah, jawab dengan ilmiah, jawabannya mentok, sudah. Apalagi? Nah, kalau kaitannya dengan sejarah negeri ini, teramat banyak yang dibelokkan oleh dari bagian mereka. Apalagi kaitannya dengan makam-makam palsu. Itu banyak sekali. Apakah itu akan dikatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rizik tadi? Nah, bagaimana menurut Anda, saudara-saudaraku sekalian? Kiranya tidak perlu saya berpanjang lebar. Saya kembalikan kepada Anda di dalam menyikapi hal ini. Dan semoga video ini tidak menjadi pemantik api perpecahan di antara kita. Saya pikir ya kita yang waras memang tidak boleh mengalah, tapi juga jangan sampai kita berbuat sesuatu yang gegabah. Tetap dengan cara yang elegan, cara yang sesuai dengan ajaran leluhur-leluhur bangsa kita yang berbudi pekerti dan mengedepankan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.